Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi. Dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati, dan cara kita memperlakukan sesama kita. Dan terjadi lagi.
Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Ini perilaku manusia, ya enggak? Lihat guys. Isi dong, deh. Nih guys, lihat ini. Keadilan macam apa di Indonesia kayak gini? Lihat masyarakat Indonesia. Katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Ini. Biar Tuhan Yesus yang balas. Apa sih? Ah, gila kau, tolol. Kayak kalian aja yang hidup di dunia. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Gila. Apa sih? Ini muka-muka bahagia ini guys. Ini orang Islam semua di sini. Lihat. Lihat. Bodat kau, bodat. Tolol. Bagaimana nggak pernah dulu ya? Sudah. Kak, tangan aku kenapa? Digini aku. Udah tenang aja. Aja. Oh, asik. Ya, bisa ini mah. Suruh tabrak aja mereka, papi. Udah, Cia. Tabrak aja mati. Banyak ya? Kan dia tahu itu mobil saya. Iya, makanya diincar soalnya. Orang incar bapak. Saya tahu saya gitu. Mana si bocah? Belum datang dia. Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada
perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban, Pak. Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin gitu. melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu, Pak Oke, ya. kalau bahasa saya retret, retret retret. di Magelang Nah, kemarin. nah, Oke. jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Didi sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu Oke, loh, Pak. jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, Betul. bukan gereja. Bukan. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin. Sejuk. Suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang Iya, di dan rumah- Jakarta, rumah yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada yang Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur lah. campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya, kan gitu Pak ya. Ya bolehlah Oh, dibilang gitu. ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi, Iya, gitu. iya, Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual, Siap. agak nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil, ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik. Dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang sangat baik, terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah Wah, sudah kewajiban kewajiban ya. pemerintah Kadang-kadang- untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem, Pak. Amin, Sudah. amin, amin. Nah, kita berangkat sekarang, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Akur kan dengan tetangga. Oke. Ini akar ini siapa? Desa. Dengan tetangganya akur biasa. Terus kenapa dia rame? Oh. Pak? Bukan. Kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin tuh masalah paham. Ya. Masalah paham. Masalah paham. Betul, Pak. Ini aja di sini. Bapak siapa? Dari gereja mana? Mohon maaf ya, tangan saya. Nah, gereja di sini. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Batak ya? Oh, dia Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya, karena aku cari aja yang aku yang brutal. Kalau di aku kan Manado. Kalau aku di Manado aku Jadi kita Ibu keluar Manado, kenapa sih nggak putih? ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Bukan Pak, tapi hati putih malu. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya. Baju juga yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Ada ininya, ada konselingnya. Penangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu. Berapa? Bukan kita Pak yang nggak ngerti kalau uangnya dari mana? Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi itu nggak seberapa, Pak ya. Jadi saya rusak, gitu ya kan. Rusak nih.
Ya kerusakan kayak gini nggak terlalu, tapi Saya ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Nah, saya kan kalau diluluskannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya? Ya ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objektif. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan, yang ketiga melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari polisi. Cukup kan? Selesai ya. Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan. Kalau anak ke sini kemudian sekolah tiba-tiba juga di sini. Kan saya kerjasama baraknya itu dengan para psikolog hampir 200 psikolog. Para pelaku yang pernah dibawa ke ranah hukum, ya hukum bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan intervensi. Urusan hukum saya serahkan dengan operasinya kepada aparat. 100 juta itu dari pribadi, Dari saya. dari pribadi gubernur. Harapan ke depannya Pak? Gak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, menghormati perbedaan. Untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya? Ya ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu. Tugas gubernur kan itu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada. Ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak? Ya. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alam. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objektif. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari polisi. Cukup kan? Selesai. Gitu. Yang penting kan keluarga udah nggak ada. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada.
dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Fayongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Fayongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkin. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Fayongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Kementerian HAM mengusulkan penangguhan penahanan kepada 7 tersangka pelaku perusakan villa yang digunakan retret di Sukabumi. Terkait hal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Keram dan menyemprot Menteri Prabowo Subianto. Hotman mendesak agar tidak ada penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka. Hal itu disampaikan Hotman kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Jumat 4 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman menegaskan sejatinya Kementerian HAM seharusnya bertugas menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran. Sebaliknya, Hotman menegaskan kementerian itu bukan justru berpihak kepada tersangka. Hotman pun khawatir jika penangguhan itu tetap dilakukan, maka kejadian serupa bisa terulang kembali.
pihaknya menyentil Menteri-Menteri HAM yang dipilih untuk membantu polisi menangkap pelanggar HAM. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta menyampaikan bahwa Kemenham akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi kepada pihak kepolisian. Hal itu disampaikan Thomas pada acara penguatan bersama seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi pada Kamis 3 Juli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Kepada sahabat saya, Gubernur Jawa Barat, KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Sudah. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid, Bang. Ya itu urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kementerian Hak Asasi Manusia rencananya mau ada penangguhan terkait 7 tersangka. Apa? 7 tersangka itu mau dipenangguhan di Kementerian. Siapa yang menanggung, Bang? Kementerian Hak Asasi Manusia, Bang, rencananya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dan tentu saja kita seperti kata Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan bersumber keadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restorasi justice, dilakukan upaya mediasi dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar 7 tersangka kita lakukan penangguhan penahanan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah, sudah ada aturannya sendiri. Dan yang dikecualikan itu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau pembinaan rohani. Kira-kira gitu ya.
sebagai veteran pembela RI, atas nama para orang tua atau senior citizen, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden penyerangan terhadap warga yang sedang menjalani retreat keagamaan di daerah Sukabumi. Perbuatan kalian, anak-anakku yang merusak dan mengusir peserta retreat bukan sekadar pelanggaran pidana atas perusakan fisik saja, melainkan juga merupakan tindakan anarkis liar yang melecehkan hak konstitusional warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan mereka berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Perbuatan main hakim sendiri seperti itu berarti telah mendegradasi peran negara, mencederai nilai Pancasila, serta mengancam harmoni sosial dan integritas kebangsaan. Ingat pesan Presiden Prabowo Subianto agar kita selalu menggalang persatuan karena kita sedang berada dalam situasi dan kondisi geopolitik yang sangat rawan. Jangan begitu mudah terhasut oleh provokasi atau penunggangan terhadap konflik di antara kita oleh intelijen negara asing. Perbuatan kalian sebenarnya tidak sederhana karena merupakan bentuk intoleransi yang merundung kebebasan beragama dan ketertiban umum. Generasi penerus bangsa yang tercinta, jangan kita merusak agama kita sendiri dengan perilaku yang anarkis dengan jubah agama. Sebagai bangsa yang beradab, kita wajib memperkuat nilai-nilai hukum dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Negara tidak mungkin akan absen ketika keadilan diinjak-injak di depan mata. Kejahatan atas nama mayoritas tetaplah merupakan kejahatan. Jangan kalian mengumbar hawa nafsu dengan membuat derita pada orang lain, sehingga akhirnya nanti dengan menyesal harus berhadapan dengan negara. Negara akan menjaga agar keadaan hari ini tidak menjadi presiden kelam di masa depan. Karena jika negara tidak hadir dalam membela warga yang lemah, maka bukan hanya hukum yang hancur, tapi juga hati nurani bangsa. Kementerian HAM, ngapain lu jadi pahlawan kesiangan menjadi penjamin dari pelaku tersangka pengerusakan tempat ibadah di Cihadu, Sukabumi? Yang harusnya lu belain tuh korban. Yang anak-anak yang gak bersalah sedang berdoa, tiba-tiba ada orang-orang gila dari mana ngerusak. Lah ini lu yang malah belain malah pelakunya. Ini masalahnya udah nyerempet masalah agama. Udah adem, bener itu polisi udah menetapkan tersangka. Lu mah ucul-kucul. Kalau mau jadi pahlawan kesiangan, cari itu nenek-nenek nyuri singkong karena kelaparan. Nah kemudian lu bantuin dia jadi penjamin. Point of view manapun tidak dibenarkan. Dan saya yakin juga saudara saya yang muslim juga tidak akan membenarkan tindakan seperti itu. Tapi kalau lu malah belain mereka, aduh bos pigai. Kementerian HAM ini memang prestasinya luar biasa. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat, sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai.
tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya akan membahas terkait dengan apa yang saya dengar yang membuat saya kaget, yaitu Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Ada gambarnya ini. Dan ada saya baca ini, penangguhan penahanan, penguatan bersama seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi, Kamis 3 bulan 7 2025. Hal tersebut menyikapi kejadian pembubaran retreat siswa Kristen di Cibahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemenham mengusulkan adanya penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Kemenham menjadi penjaminnya. Hal ini disampaikan oleh Staf Sus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, dalam konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat. Tribunnews.com. Tidak saya halang-halangi dan tidak boleh ditunda sebuah perdamaian. Perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah teks Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam sebuah adanya gerakan yang tidak kunjung selesai, gerakan yang diduga intoleran, sehingga saya merasa bahwa pasal-pasal yang dibuat tidaklah pantas hanya pasal pengerusakan, hanya delik aduan. Di situ diduga ada penistaan agama. Karena jelas-jelas di video yang tadi saya dengar, diputar oleh asisten saya, ada sekelompok orang rame-rame naik ke atas, diambilnya salib, dipatahkan, diinjak-injak. Diduga pasal penistaan agama masuk. Yang keberatan bukan hanya yang punya tempat, tapi umat Kristiani secara seluruh dunia, terutama Indonesia. Keberatan bukan berarti kita tidak menerima anjuran perdamaian. Tapi Kemenham, hari ini saya tetap mengatakan, Kementerian Hak Asasi Manusia dalam sebuah judul berita, Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Adendumnya harus ada. Ya, adendum itu adalah sebuah kesepakatan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan yang punya wibawa dalam sebuah satuan dari apa yang disepakati di awal. Itu maksudnya. Jadi saya tetap menghimbau kepada Indonesia, intoleran harus diusir dari Indonesia ini. Advokat sudah banyak menangani perkara-perkara, tetapi terkait dengan perkara intoleran belum sangat banyak advokat menanganinya. Karena selalu terkait intoleran, sangat jarang itu lanjut ke pengadilan di kalangan agama tertentu. Saya tidak sebutkan agama apa ya, agama tertentu. Tapi untuk yang agama Kristen, nih, Ferdinand Huta Hayan, lanjut, silakan, biar dia punya efek jerah, ya. Untuk Ahok, Cahaya Purnama,
gubernur pekerjaannya. Lanjut, silakan dilanjutkan biar ada efek jerak. Kita nggak ada membela-bela. KC secara sah dan meyakinkan kata majelis hakim. Lanjut, biarkan biar ada efek jerak. Tapi yang berkeadilan lah Indonesia ini. Saya menyampaikannya sebagai seorang ketua umum dari relawan pengawal Merah Putih. Mari sama-sama kita melihat bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum. Hukum sebagai panglima, hukum sebagai panglima, hukum yang berdaulat, hukum yang berkuasa. Tidak ada boleh orang timbang pilih dalam melihat perkara hukum terkait dengan diduga adanya penistaan agama. Seharusnya dibuatkan di situ pasal penistaan agama. Tapi ya sudah ada itikat baik dari pemerintah untuk merujuk supaya sampai kepada merajut adanya restoratif justice. Ini kita dukung. Tapi tolong adendumnya harus ada. Dan harus bertanggung jawab Kementerian Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, jikalau memang saya mendatangi Kemenhan, menyampaikan kepada Kemenhan, daftar ada beberapa diduga nama-nama yang saat ini masih dalam sebuah keterselubungan, penceramah-penceramah dari agama-agama tertentu yang diduga ya mengandung unsur ya penistaan dan melecehkan agama tertentu yang membuat bisa terjadi pro dan kontra konflik ya. Semua agama ya nggak boleh itu. Saya di sini tidak berbicara dalam konteks mengatakan agama yang ini benar, ini tidak. Tapi saya berbicara dalam konteks real. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari relawan pengawal Merah Putih. Dan memang ada ya SK kita mana? Ini SK kita. Saya Ketua Umum Relawan Pengawal Merah Putih yang adalah lanjutan dari relawan Prabowo Merah Putih. Karena relawan Prabowo Merah Putih tidak mungkin lagi itu disebut-sebut dalam sebuah perjalanan. Relawan Prabowo Merah Putih itu untuk pencapresan Pak Prabowo. Dan relawan Prabowo Merah Putih itu masanya yang ratusan ribu itu dibawa kepada relawan pengawal Merah Putih. Dan ada ini Kemenkumhamnya. Di sini dibunyikan bahwa relawan pengawal Merah Putih motonya adalah merawat kebinekaan dan mitra pemerintah TNI dan Polri. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat sore Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhormat. Izinkan saya gembel dari Papua ini sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pelosok Papua ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak selaku Presiden, tetap juga kepada Bapak Kapolri dan juga Menteri Agama. Yang sampai dengan saat ini ketika kemarin kita telah dihebohkan dan kami sudah sangat bersuara lantang di media sosial untuk bagaimana mendapatkan keadilan daripada Bapak selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tentunya negara kita ini adalah negara demokrasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sangat jelas menjamin kami warga negara untuk memeluk keyakinan dan agama kami. Tetapi sampai dengan hari ini masih saja hukum intoleran yang dilakukan oleh oknum-oknum saudara-saudara kami muslim yang mabuk agama, yang terlalu menuhankan habaib-habaib yang mempengaruhi sampai dengan akhirnya intoleran sangat banyak dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang selalu membuat kami yang disebut-sebut sebagai kaum-kaum yang minoritas di atas negeri kami sendiri, Republik Indonesia ini, selalu ingin menyembah Tuhan yang kami percayai. Itu ada ketakutan tersendiri. Maka kami setelah bersuara, tetapi Bapak selaku Presiden terlihat diam. Menteri Agama pun diam. 1000 bahasa tidak ada satupun yang berbicara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang baik. Menunjukkan kepada kami sebagai warga negara bahwa negara ini undang-undangnya menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya, ajarannya. Dan itu dijamin undang-undang. Kami berharap negara tidak kalah dengan mereka para intoleran ini. NKRI adalah milik orang Indonesia. Oleh sebab itu, dengan diamnya Bapak selaku Presiden,
Bapak dikenal hari ini sangat luar biasa, dikenal sebagai macan Asia. Bapak hari ini menunjukkan elektabilitas Bapak sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luar biasa. Bapak berbicara tentang kepentingan hak asasi manusia bagi Palestina, bagi Iran, dengan Israel dan lain sebagainya. Tapi persoalan yang terjadi di dalam negeri sendiri, keluhan kami sebagai rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak, justru Bapak diam 1000 bahasa, tidak bisa menyelesaikan masalah ini atau memerintahkan kepada mereka-mereka yang berkewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini menjadi tuntutan kami rakyat Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat, saya selaku warga negara hari ini ketika mendengarkan ucapan-ucapan bahwa iya karena kalian minoritas pantas diperlakukan seperti itu, apakah dasar negara kita, undang-undang kita mengakui hal yang sama? Saya pikir negara ini menganut sistem demokrasi yang sangat luar biasa. Hanya karena para politik kita seperti Bapak selaku Presiden hari ini yang membuat menjadi pertanyaan besar bagi saya ketika Bapak terdiam seperti ini. Bisa saja kami mencap bahwa ternyata pemimpin negara kami juga adalah kaum-kaum intoleran. Menteri Agama pun memilih diam. Apakah karena yang hari ini melakukan tindakan kriminal itu jelas-jelas sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka 7 orang itu. Sebenarnya mengecewakan, bukan 7 Pak Kapolri. Itu yang harus ditetapkan sebagai tersangka itu bisa sekampung. Dan kami berharap negara benar-benar adil untuk proses mereka. Ketika kami orang Kristen sedikit salah bahasa saja, kalian menganggap kami menghujat agama kalian, Muslim, dan akhirnya dipenjarakan. Terlalu banyak orang Kristen yang selalu dibilang akhirnya dipenjarakan. Hari ini ketika ini terjadi, kami berharap mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai Presiden wajib untuk memerintahkan mereka itu ditindak tegas. Jika tidak, itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan kami Pak Presiden. Kami tidak akan cinta akan Republik ini. Apalagi kami yang di wilayah Papua, Bapak Presiden ingat. Sejarah kelam di tanah Papua itu masih terus menjadi ideologi bagi kami orang Papua. Jadi jika negara tidak mampu untuk menunjukkan kepada kami rakyat Indonesia bahwa negara tidak kalah dengan para intoleran ini, maka kami akan mempertimbangkan untuk masih mempercayai negara ini. Tetapi jika negara tidak mampu membuktikan bagian itu, maka jujur, jangan salahkan kami. Apalagi kami yang ada di wilayah Papua, jangan salahkan kami. Bagian ini saya berharap pesan yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh Bapak selaku Presiden. Sebab saya masih percaya, sebagian dari kami masih percaya bahwa Republik ini dipimpin oleh Bapak akan mendapatkan perubahan-perubahan yang baru menuju kepada apa yang Bapak sampaikan, Indonesia emas. Ya tentunya dengan apa? Bagaimana menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan undang-undangnya, Pancasilanya. Mengapa kami hari ini di wilayah timur ini bisa hidup berdampingan antar umat beragama dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermartabat. Tapi saudara-saudara kami Kristen di luar sana, kalian buat mereka seperti terpenjara. Maka kalau ini tidak diselesaikan, saya pribadi, terserah kalian mau bilang apa, tapi saya mau bilang bahwa berarti negara ini, pemimpin negara ini lebih menganut paham radikal, dan kalian bagian daripada kaum-kaum intoleran yang tidak mau negara ini berkembang maju. Dan percuma kalian mau atur negara ini seperti apa, tapi kalau bagian ini tidak bisa diluruskan dengan cara-cara yang baik, tidak bisa meyakinkan kami warga negara, percayalah Indonesia tidak akan pernah maju. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Semoga pesan saya ini terdengar oleh Bapak selaku Presiden dan juga Menteri Agama, Pak Kapolri. Dan untuk Kakak Natalius Pigai, terima kasih telah melakukan klarifikasi. Tetapi kami berharap Kakak Natalius Pigai dapat memberikan sanksi yang berat juga kepada staf khusus yang telah kemarin menyatakan sikap menjelasnamakan Kementerian HAM menjadi penjamin bagi para pelaku itu. Kami berharap harus ditindak tegas. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Silakan teman-teman Majelis Rakyat Konoha. Jika pesan saya ini masuk dalam benak akal sehat kalian, silakan di-share, dilanjutkan agar pesan saya benar-benar tersampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi jika tidak, saya siap menerima kritik dalam bentuk apapun itu. Terima kasih, selamat sore, salam sehat, salam waras, Tuhan memberkati. Lagi, atas nama undang-undang, saya ke kepolisian, terlebih dahulu akan menutup tempat ini. Ya. Salah. Kedua, rumahnya kalah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Saya
bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Silakan. Kalau memang kami tidak menutup, silakan Bapak. Silakan bubar. Bubar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut B. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Kaget lagi tidur kebangun, sekencang itu tawaknya. Apa hukum toa masjid yang mengganggu masyarakat sekitar? Kita bukan membahas tentang adzan. Kalau adzan ini tentu disyariatkan. Yang kita bahas adalah selain adzan. Kita lihat hadis dan senada dengan ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Furwa bin Amr dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mendapati para sahabat sedang sholat dengan bacaan yang keras satu sama lain, lalu beliau menegur mereka sehingga mengatakan wala yajhar ba'dukum ala ba'din, jangan satu sama lain saling mengeraskan bacaan Al-Quran. Ini baca Quran loh sampai dilarang oleh Rasul, bukan bacaannya tapi mengeraskannya. Kamu loh bisa baca pelan-pelan, puji-pujian zikir yang kamu baca juga bisa pelan. Ini sudah jelas dalil yang sangat tegas melarangnya. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar. Nanti mungkin ada yang bilang, oh ini Wahabi, ini ngelarang-larang gitu kan.
Nih, saya kasih lihat artikel di website NU Online yang dia diambil dari buku karangan seorang Habib Alaidrus yang tegas menyatakan haram menggunakan pengeras suara yang mengganggu masyarakat sekitar. Disebutkan di situ ada 7 dalilnya. Saya rangkumkan di antara dalil tersebut. Beliau sebutkan ada ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Kemudian riwayat sahabat banyak. Sampai Umar hampir mencambuk orang yang dia itu teriak di Masjid Nabawi. Terus juga ini bertentangan dengan banyak kaidah fikih. La darar wala dirar, tidak boleh membahayakan. Juga kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mafsadah didahulukan di atas mendatangkan maslahat. Terus juga kaidah tentang maslahat umum didahulukan di atas maslahat khusus. Dan juga kata Habibnya ini membuka pintu riya, bahkan menghilangkan kekhusyuan. Banyak anak-anak kecil terganggu, orang sakit, lansia. Dan ini bukan hanya masjid saja, kita bicara umum, konser, hajatan, pernikahan. Kenapa harus pakai sound speaker yang begitu besar, mengganggu masyarakat sekitar? Nah, tentu kita harap dari pemerintah memberikan peraturan yang tegas dalam masalah ini. Teman-teman, jika ada keluhan tentang masalah ini, boleh tuliskan di kolom komentar. Komentar di sini. Komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, polisi itu sampai sejauh ini sudah menangkap orang-orang tersangka-tersangka yang melakukan pengerusakan, tapi sama sekali tidak menyentuh dalangnya, tokoh provokatornya, tokoh di balik gerakan dari bapak-bapak gak ada kerjaan ini. Jadi seperti yang saya tegaskan di banyak sekali kesempatan Baraya, kalau ada sebuah kerusuhan, tapi kerusuhan itu mengarah pada satu tujuan yang jelas atau satu objek yang jelas, maka kerusuhan itu pasti hasil rekayasa. Pasti ada komandonya, pasti ada pimpinannya. Jadi kalau misalkan orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha gitu ya, orang Hindu itu keluar dari Indonesia, maka yang rugi itu adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena Chinese yang non-muslim aja itu menguasai ekonomi Indonesia itu sekitar 55-60%. Kalau misalkan di totalnya, orang-orang Islam di Indonesia menguasai ekonomi itu hanya 15%. 85% ini dipegang sama orang-orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim semuanya hijrah, eksodus, keluaran ke tanah Kanaan misalkan gitu ya, maka ekonomi di Indonesia amblas hanya menjadi sisa tinggal 15%. Cuman saya ingin menegaskan kepada teman-teman yang menjadi korban di sana bahwa negara ini, pemerintahan ini tidak pernah bisa menjamin keselamatan dan keamanan Baraya semua. Bahkan ketika Baraya sah untuk melakukan ibadah gitu. Ya, bayangin aja Baraya itu kan sebenarnya gini ya, ceritanya ini untuk orang-orang Kristen ya, khususnya untuk orang-orang Katolik atau yang semacam itu gitu ya. Coba Baraya itu bayangkan, mau bikin rumah ibadah tidak boleh, tidak diizinkan. Begini begitu alasannya, pokoknya mah tidak diizinkan. Akhirnya apa? Kan kebutuhan untuk beribadah tetap harus disalurkan. Ya udah, mereka juga beribadah di rumah masing-masing, di villa, di ruko dan sebagainya. Itu pun digerebek. Jadi maunya apa sih para penggerebek itu ya nggak tahu juga. Jadi mau beribadah bikin bangunan nggak boleh, mau di rumah masing-masing juga tidak boleh gitu. Jadi Baraya mau ibadah juga nggak boleh. Ini kasus yang terakhir ini, ya dia cuma retreat datang ke situ. Ya memang ada doanya, ada kegiatan doanya juga. Ya tapi kan masa doanya juga harus minta izin gitu. Di Indonesia itu kalau misalkan non-muslim, kalau mau beribadah tuh harus minta izin. Kalau mau berdoa tuh harus minta izin dulu. Dan kadang-kadang izinnya juga tidak dikasih gitu. Itu luar biasanya sebagai sebuah negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika yang menjamin kebebasan hak setiap orang gitu untuk beragama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah karena itu buat korban-korban itu, kalau misalkan Baraya mau keluar dari Indonesia pun ya saya jelaskan karena Indonesia sebagai sebuah negara dan pemerintahan kita yang menyelenggarakan negara itu memang tidak menjamin orang-orang non-muslim untuk bisa hidup tenang di Indonesia. Harus dijelaskan faktanya seperti itu.